Setelah memasuki hutan larangan, Suratipa terus melangkah menghampiri pohon beringin kembar di hutan larangan tersebut sambil terus menuntun kudanya. Namun tiba-tiba Kyai Wirotoro, kuda kesayangan dari Tumenggung Suratipa, kini meringkik-ringkik ketakutan sambil terus memberontak. Maka terpaksa Suratipa menghentikan langkahnya untuk menenangkan Kyai Wirotoro. "Kau tidak mau ikut, kawan?" tanya Suratipa pada Kyai Wirotoro yang terus saja meringkik-ringkik dan memberontak. "Baiklah, kalau kau takut, kau tunggu saja di sini. Tetapi jangan kau tinggalkan aku ya," ucap Suratipa sambil mengelus-elus pundak Kyai Wirotoro. Kuda yang seluruh bulu di tubuhnya itu berwarna hitam legam seolah mengerti dengan ucapan dari tuannya tersebut. Kuda kesayangan dari sang Tumenggung itu kemudian berhenti meringkik dan tenang. "Kalau nanti kau lapar atau haus, pergilah mencari makan. Tetapi segeralah kembali kemari dan tunggu aku," pungkas Suratipa. Suratipa pun kini melangkah menuju ke celah di antara kedua beringin kembar itu. Wirotoro kini hanya menatap tuannya itu dengan sayu sampai tiba-tiba pria ini menghilang di celah di antara beringin kembar tersebut. Kakek tua pencari kayu bakar yang melihat kepergian Suratipa sampai menghilang itu pun kini hanya bisa menggeleng lemas. "Tambah satu lagi anak laki-laki yang menghilang selamanya dari dunia ini," desak kakek tua itu. Sungguh aneh bin ajaib. Begitu Suratipa memasuki celah di antara beringin kembar tersebut, tiba-tiba saja ia berada di satu kota besar yang sangat ramai dan megah. Bahkan kemegahan dan keramaiannya mengalahkan kota Gede Mataram dan bahkan mengalahkan kota Pajang sekalipun. Suratipa kini terus melangkah memasuki kota itu dengan perasaan takjub dan juga waspada. Apalagi yang ia lihat seluruh penduduk kota itu nampaknya hanya perempuan saja. Seluruh penduduk yang semuanya wanita itu kini menatap Suratipa sambil tersenyum menggoda. Mereka nampaknya semua terpesona oleh kegagahan dan juga ketampanan perwira tinggi Mataram ini. Aneh sekali, kenapa hanya ada wanita di sini? Apakah semua penghuni kota ini adalah wanita? Batin Suratipa sambil melihat ke sekelilingnya. Namun pada saat itu tiba-tiba datanglah belasan prajurit yang semuanya adalah pria dan bertubuh tinggi tegap, juga bertampang sangar dan galak. Semuanya memelihara brewok, sedangkan rambut mereka yang panjang kini disanggul ke belakang. Suratipa langsung memasang kewaspadaannya. Namun begitu mereka menghampiri Suratipa, ia pun kini terkejut setengah mati karena semua prajurit yang bertubuh tinggi tegap dan juga bertampang sangar itu menyapanya dengan sikap yang kemayu. "Tuan," sapa si lurah prajurit yang tampangnya paling sangar dengan kemayu. "Tuan Tumenggung sedang ditunggu oleh Nyai Kantili di keraton. Mari Tuan Tumenggung ikut dengan kami." "Nyai Kantili? Siapa Nyai Kantili?" tanya Suratipa sambil bertanya-tanya kenapa prajurit itu bisa tahu kalau ia adalah seorang Tumenggung. Padahal pada saat itu Suratipa sedang menyamar menjadi rakyat biasa dan tidak membawa satupun tanda keprajuritan Mataram. "Beliau adalah Mahapatih dari negeri ini yang dipimpin oleh Kanjeng Ratu Sri Maheswari. Kami diutus untuk menjemput Tuan Tumenggung. Mari silakan Tuan," pungkas si prajurit sambil mengerutkan matanya yang membuat Suratipa kini bergidik dalam hatinya. Meskipun
ia diserang dengan banyak perasaan aneh dan keheranan. Namun Suratipo merasa tidak punya pilihan lain di negeri yang serba aneh dan asing baginya itu. Maka terpaksa ia pun mengikuti lurah prajurit itu dengan dikawal belasan prajurit pria yang bertampang sangar, namun semuanya kemayu. Dan satu lagi yang membuat Suratipo merasa risih dan tidak enak adalah karena ia terus saja dipandangi dan diberi senyuman centil bahkan nakal dari semua wanita penduduk kota itu. Tatapan penuh birahi serta senyuman centil juga nakal terus saja menyertai langkah Sang Tumenggung sampai ia tiba di gerbang keraton yang maha megah. Keraton yang kini ia masuki tersebut bukan main megahnya, jauh lebih megah daripada keraton Pajang, apalagi dengan keraton Mataram. Tembok-tembok keraton itu terdiri dari campuran batu dan kayu-kayu yang diukir dengan sangat indah dan dihiasi beraneka perhiasan seperti emas dan permata yang sangat mewah. Lantainya pun terbuat dari batu bualam putih, sehingga seolah-olah keraton itu nampak seperti terbuat dari emas, permata, dan juga perak yang sangat mewah. Setelah memasuki gerbang keraton, masuklah Suratipo di taman keraton. Di sana ia disambut langsung oleh seorang wanita yang berpakaian ungu dan memakai perhiasan yang serba mewah, serta dikawal oleh 8 orang prajurit wanita. Suratipo pun kini langsung menyadari bahwa wanita cantik yang berpakaian mewah bak putih keraton itu adalah wanita yang telah ia temui di pasar tadi pagi, yang membeli kambing dan yang dikira dicuri oleh Suro dan Wiryo. Suratipo pun kini membungkukkan badannya, namun wanita cantik itu segera menahannya sambil tersenyum manis. "Tidak usah terlalu sopan di sini, Tuan Tumenggung," ucap perempuan itu. "Selamat datang di negeri kami yang kecil dan sederhana ini. Mudah-mudahan Tuan Tumenggung tidak berkecil hati atas sambutan kami yang kurang ramah ini," sambut wanita itu lagi. Suratipo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dengan manis. "Sama sekali tidak, Nyai. Mohon maaf, kalau tidak salah, kita tadi sudah bertemu di pasar, bukan?" Wanita yang kira-kira usianya sama dengan Suratipo itu mengangguk sambil tersenyum dengan manis. "Mata Tuan benar-benar tajam. Saya jadi malu." "Benar, Tuan Tumenggung. Perkenalkan, saya Kandili, patih di negeri ini." Suratipo mengangguk sambil tersenyum. Ia hendak bertanya mengapa Nyai Kandili bisa tahu kalau Suratipo adalah seorang Tumenggung, namun Nyai Kandili keburu mengajak Suratipo untuk meneruskan perjalanannya. "Kedua teman Tuan Tumenggung sudah agak lama menunggu. Mari kita ke sana," ajak Nyai Kandili sambil mulai melangkah. Maka kini Suratipo pun ikut melangkah setelah dipersilakan untuk berjalan di sebelah Nyai Kandili. Mereka kini terus melangkah masuk ke dalam keraton yang sangat megah dan mewah tersebut. Suratipo sangat terkagum-kagum dibuatnya ketika melihat kemegahan dan kemewahan serta keindahan keraton yang aneh tersebut. Aroma kembang setaman terus semerbak merayapi hidung Suratipo yang disertai oleh semilir angin yang sejuk dan terus bertiup. Semakin dalam semakin harum, namun semakin dalam aroma kembang setawan itu kini bercampur dengan aroma kemenyan dan juga dupa dari kayu cendono wangi. Saya kini seolah-olah sedang berada di suatu negeri dongeng. Keraton negeri ini benar-benar sangat luar biasa megah, Nyai, puji Suratipo. Nyai Kandili tertawa kecil sambil melemparkan senyum manisnya yang mulai menggoda iman Suratipo karena kecantikan wanita yang berkulit putih
yang dari sekujur tubuhnya menebarkan aroma kembang setaman yang sangat sukses membuat gairah kelelakian Suratipa bergejolak. Namun, untunglah perwira tinggi Mataram ini sudah amat tinggi ilmu kebatinannya, sehingga ia masih bisa menahan gejolak kelelakiannya itu, meskipun sebenarnya ilmunya tersebut tidak akan sanggup untuk menyibak misteri dari semua yang telah ia pandang dengan kedua bola matanya. Ya, banyak orang yang berkata demikian, Tuan Tumenggung. Mereka mengatakan negeri kami sebagai negeri di atas angin. Dan nama negeri kami yang sebenarnya adalah negeri Nogosari, yang artinya adalah tempat pesarian para naga. Menurut cerita dari para leluhur kami, dahulu kala negeri kami ini adalah tempat peristirahatan para naga yang terakhir. Jelasnya ikan tili. Suratipa mengangguk-angguk sambil tersenyum. Nogosari terasa asing di telinga saya, Nyai. Saya belum pernah mendengar tentang negeri ini, tetapi ternyata negerinya jauh lebih megah dan juga lebih makmur dari negeri Pajang yang saat ini menjadi negeri terbesar di tanah Jawa. Saya tidak mengira ada negeri yang seperti ini di puncak Gunung Lawu ini, Nyai. Itu karena, sahut Nyai Kantili sambil menoleh pada Suratipa dengan tetap tersenyum dengan manis. Karena kami adalah negeri dan orang-orang yang menutup diri dari dunia luar. Dunia luar lebih sering membawa pengaruh yang tidak sehat bagi tata kehidupan rakyat kami. Iya, Nyai. Sepertinya negeri ini juga kebanyakan dihuni oleh para perempuan dan sejenisnya, tanya Suratipa yang memilih kata sejenisnya untuk para pria yang melambai dan kemayu yang hanya ia jumpai sebagai prajurit di negeri ini. Ia memilih kata sejenisnya ini agar tidak menyinggung Nyai Kantili dan para pengiringnya. Ternyata mata Tuan Tumenggung sangat tajam, dan juga perasaan Tuan pun juga sangat peka, sahut Nyai Kantili. Mendekati balai pengadapan agung, mereka melewati lagi taman istana yang sangat indah. Suratipa pun kini mendengar suara kambing yang mengembing. Ia pun kini melihat seekor kambing yang dibiarkan bebas tanpa diikat untuk memakan rumput di tanam istana yang sangat indah dan tertata rapi tersebut. Nyai, untuk seekor kambing kacang semacam itu, Nyai berani membayar sangat mahal. Apakah di negeri ini tidak terdapat ternak semacam itu, Nyai? Tanya Suratipa dengan penasaran, karena memang kambing itu bukan kambing istimewa, apalagi kambing itu pun tergolong kambing yang tidak gemuk sekali. Orang-orang di negeri ini tidak memakan benda yang bernyawa, Tuan Tumenggung. Itu pantangan dari leluhur kami, jawab Nyai Kantili. Ya, saya mulai mengerti sekarang, Nyai. Jadi, kamilah yang sebenarnya sengaja diundang ke negeri ini. Lalu untuk apa, Nyai? Tanya Suratipa. Tentunya, kami senang sekali menerima tamu agung dari negeri Mataram yang sedang berkembang pesat di tanah Jawa ini. Tetapi nanti saja kami menjawabnya. Kalian akan segera tahu begitu kita menghadap Gusti Ratu, sahut Nyai Kantili yang belum juga mau berterus terang. Rupanya mereka memang sudah tahu kalau kami memang dari Mataram, pikir Suratipa. Sementara itu di pendopo keraton nampaklah Suronoto dan Wiryo Pranoto yang sedang asyik menyantap berbagai aneka hidangan yang telah dihidangkan oleh para dayang keraton.
Mereka nampak sangat lahap dan asyik menyantap makanan tersebut sambil ditemani para gadis cantik yang terus tersenyum sambil terus menuangkan makanan serta minuman untuk Suro dan Wiryo. Seolah tidak pernah mereka dibiarkan piring dan gelas Suryo serta Wiryo kosong. Saat mereka sedang asyik menyantap makanan mereka, mereka pun melihat Tumenggung Suratipo yang ditemani oleh Nyai Kandili menghampiri mereka. Seolah lupa dengan pangkat, mereka pun memanggil Suratipo untuk berpesta pora. Kang Mas, ayo ke sini. Kita berpesta sampai nanti. Seru Wiryo yang diikuti oleh gelak tawa dari Suro. Seandainya mereka memanggil Suratipo dengan cara seperti itu di Mataram, mereka bisa langsung dihukum cambuk di alun-alun karena dianggap telah mempermalukan seorang pejabat tinggi negara. Namun, karena mereka sedang berada di negeri asing dan dalam keadaan mabuk oleh tua, mereka pun kini berani memanggil Suratipo seperti itu. Suratipo pun hanya bisa berdecak sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Suronoto, Wiryo, meskipun sedang berada di negeri orang, kalian harus tetap menjaga sopan santun kalian. Apalagi kita ini sedang berada di negeri orang. Jangan buat malu negerimu sendiri. Jangan sampai orang-orang Mataram dianggap tidak sopan dan uraan oleh para orang-orang di negeri ini, tegur Suratipo. Rupanya teguran Suratipo itu mempunyai pengaruh yang sangat hebat bagi para dua prajurit muda Mataram tersebut. Entah teguran tersebut telah diisi dengan semacam ajian atau diiringi dengan tenaga dalam atau bagaimanapun. Yang jelas Suro dan Wiryo pun kini melompat bangun lalu menjurah hormat pada Tumenggung Suratipo. Mohon ampun Gusti, mohon maafkan kami. Kami bersedia menerima hukuman, ucap mereka bebarengan. Kita telah diundang secara resmi untuk menghadap Gusti Ratu penguasa negeri ini. Ayo cepat, cuci tangan dan wajah kalian. Jangan bikin malu, perintah Suratipo. Suro Noto dan Wiryo Pranoto kini menjurah hormat lalu mencuci tangan dan wajah mereka dengan air dari sebuah kentong tanah liat raksasa yang terdapat di dekat pendopo itu dengan diantar oleh seorang dayang keraton. Nyai, mohon maafkan kedua abdi saya yang tidak genah itu, Nyai, ucap Suratipo sambil menjura pada Nyai Kandili. Tidak apa-apa Tuan Tumenggung. Setelah ini kita akan langsung menemui Gusti Ratu. Beliau sudah menunggu, sahut Nyai Kandili. Setelah Suronoto dan Wiryo Pranoto selesai membersihkan diri mereka bersama dengan Suratipo, mereka semua pun kini menghadap Ratu Sri Maheswari, sang penguasa negeri Nogosari itu. Di balai penghadapan agung, sang ratu yang berpakaian serba ungu itu, kecantikannya sungguh sangat luar biasa. Meskipun menurut Suratipo, ia masih sedikit kalah cantik oleh Nyai Kandili yang tubuhnya lebih sama-sama berisi. Sang ratu yang bermahkotakan emas putih serta dipenuhi oleh berlian ini pun melemparkan senyum ramahnya yang sangat indah kepada Suratipo dan kedua bawahannya ketika mereka bertiga menjurah hormat kepadanya. Merupakan satu kehormatan besar bagi kami atas kunjungan 3 orang perwira dari Mataram. Semoga apa yang ada di negeri ini tidak mengecewakan tuan-tuan, ucap sang ratu setelah mempersilahkan Suratipo dan 2 bawahnya itu untuk duduk di kursi tamu kehormatan. Mohon Nyai Ratu tidak terlalu sungkan. Kami juga memohon maaf apabila cara kedatangan kami ke negeri Panjenengan kurang baik. Maka sebagai penghormatan kami untuk keramah tamahan yang mulia serta seluruh penduduk negeri ini, kami siap membantu dengan segala kemampuan kami
demi negeri ini apabila dibutuhkan, Kanjeng Ratu, jawab Suratipa. Sang ratu mengangguk senang mendengar jawaban tersebut sembari tersenyum manis sekali pada Suratipa. Terima kasih atas niat baik tuan-tuan. Aku Sri Maheswari, Ratu Negeri Nogosari ini, atas nama rakyat dan seluruh negeri, mengucapkan terima kasih atas kedatangan tuan-tuan dari Mataram. Kita masih punya banyak waktu untuk membicarakan persoalan hubungan antara dua negeri kita. Silahkan tuan-tuan beristirahat terlebih dahulu. Sang ratu kemudian menepuk-nepukkan tangannya, dan kemudian datanglah 2 orang punggawa wanita beserta 5 orang dayang keraton. Mohon maaf apabila keramah tamahan kami kurang berkenan di hati tuan-tuan semua. Mohon maklum, negeri kami jarang sekali mendapat tamu dari dunia luar, apalagi tamu agung seperti tuan-tuan, tambah sang ratu. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Sambutan Yang Mulia serta seluruh penduduk negeri ini sangat berkenan di hati kami. Matur sembah nuwun, jawab Suratipa. Mari tuan-tuan, kami akan mengantar tuan ke kamar tamu kehormatan, ajak salah satu punggawa. Suratipa, Wiryo Pranoto dan Suronoto kini menjurah hormat untuk pamit pada sang ratu dan sang patih. Kemudian mereka berjalan mengikuti si punggawa itu, sementara para dayang mengikuti mereka dari belakang. Perjalanan mereka menuju ke kamar tamu kehormatan. Suratipa dan juga kedua bawahannya itu melihat banyak sekali prajurit pria yang menjadi prajurit rendahan atau prajurit biasa, sedangkan para prajurit tingkat tinggi dan perwira semuanya adalah wanita. Saat itulah muncullah keisangan Wiryo yang tergelitik untuk menggoda prajurit jaga yang seorang pria bertubuh tinggi kekar dan berwajah yang sangat brewok. Saat melewati gapuro taman, Wiryo Pranoto menghentikan langkahnya lalu menggoda prajurit jaga tersebut. Melihat tingkah dari bawahannya tersebut, Suratipa pun kini menghentikan langkahnya. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan dari anak buahnya tersebut. Wiryo, jaga sopan santunmu. Wiryo Pranoto terkejut mendapati teguran dari Suratipa. Si prajurit itu pun kini berhenti merintih dan kembali kepada sikap sempurnanya. Ingat, kita di sini adalah tamu. Kita wajib menjaga nama baik tempat asal kita, hardi Suratipa. Mohon ampun Gusti, jawab Wiryo Pranoto sambil membelas. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke kamar tamu yang akan menjadi tempat mereka menginap malam ini. Saat itu, tanpa mereka sadari, satu bayangan biru berkelebat-berkelebat di antara pepohonan di taman keraton itu. Dari kejauhan, sosok berpakaian serba biru yang wajahnya ditutupi oleh kerudung biru yang hanya menyisakan matanya saja yang tidak tertutupi, terkejut melihat para tamu pria tak diundang yang baru saja melintasi taman keraton tersebut. Jantung dari sosok itu berdegup kencang dan nafasnya tiba-tiba memburu ketika ia melihat salah satu tamu tersebut adalah Suratipa. Ia pun terus memperhatikan Suratipa selama beberapa saat. Ketika sampai tiba di depan kamar yang akan ditempati oleh Suratipa beserta dengan 2 anak buahnya, tiba-tiba saja pintu kamar itu terbuka sendiri dari dalam. Padahal di dalam kamar tersebut tidak ada siapapun. Suronoto dan Wiryo Pranoto terkejut melihatnya, begitupun juga dengan Tumenggung Suratipa. Namun sang Tumenggung Mataram ini tidak memperlihatkan sedikit pun kekagetan. Setelah itu, kedua punggawa wanita yang berbadan kekar tersebut mempersilakan Suratipa dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kamar.
Di dalam kamar yang teramat mewah tersebut sudah disiapkan 3 tempat tidur. Ketika Suratipo dan yang lainnya masuk, aroma wangi kembang setaman bersama dengan wangi tupo gaharu pun langsung semerbak menghampiri hidung mereka, yang entah bagaimana membuat tubuh mereka menjadi sangat rileks dan mengantuk. Tuan-tuan tentu lelah. Silahkan beristirahat. Bila perlu sesuatu, silahkan pukul kentongan yang ada di langkan kamar ini. Maka nanti para dayang akan segera datang untuk menyiapkan semua yang tuan-tuan kehendaki, ujar punggawa itu. Satu lagi tuan-tuan, perlu kami beritahukan, jika nanti malam kalian mendengar sesuatu atau suara-suara yang mungkin agak aneh bagi tuan-tuan, sebaiknya jangan tuan pedulikan. Selamat malam tuan-tuan, pungkas punggawa itu sambil memberi peringatan meskipun disampaikan dengan suara yang sangat halus. Kedua punggawa itu pun kemudian segera pamit untuk pergi. Negeri ini benar-benar hebat. Semuanya serba nikmat. Makanan dan minumannya pun sangat lezat, terutama tuaknya. Apalagi bidadari-bidadari itu selalu siap untuk menemani kita. Celetuk Suronoto yang masih dalam keadaan setengah mabuk sambil tertawa. Benar, tetapi ini sangat aneh. Seperti kisah di negeri 1001 malam saja, gumam Wiryo Pranoto menanggapi Suronoto. Sementara itu, Suratipo hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Semuanya serba asing dan aneh. Sebaiknya kalian jangan terlalu lengah, terutama pada makanan dan minumannya, peringat Suratipo. Karung bolong ini mana bisa dicegah, Gusti? Semuanya ambles ke perut buntitnya ini. Macam celeng saja dia ini, ejek Wiryo pada Suronoto sambil menetuk perutnya. Wiryo Pranoto pun kemudian menatap ke sekeliling kamar mewah yang berbau harum kembang setaman tersebut. Bulu kuduknya kini terus saja merinding saat memasuki kamar itu. Apalagi ia merasa seperti sedang diawasi oleh sosok makhluk yang tidak kasat mata. Seolah ada beberapa pasang mata yang sedang menatapnya dari setiap sudut kamar itu. Gusti, sebaiknya kita cepat pergi dari negeri ini sebelum kita masuk perangkap, Gusti. Ya, aku juga merasa sedang ada satu peristiwa aneh yang sedang terjadi di negeri ini. Mungkin karena itulah kita diundang kemari, sahut Suratipo sambil duduk di atas sebuah kursi. Jadi kemunculan Nyai Kandili bukan satu kebetulan saja, Gusti. Dan kambing itu mungkin juga hanya sebagai alasan saja, angguk Wiryo yang bersuara di antara menderunya suara dengkuran Suronoto yang langsung mengorok ketika ia naik ke atas tempat tidur. Suratipo mengangguk perlahan sambil menatap Suronoto yang langsung mengorok begitu ia naik ke atas tempat tidur. Tepat, mereka sudah merencanakannya dengan matang. Mereka sepertinya tengah membutuhkan kita, sahut Suratipo. Dasar bocah gemblung, kalau nanti turun pangkat baru tahu rasa kamu, gerutu Wiryo sambil menendang pantat Suronoto. Atau jangan-jangan merekalah dalang dibalik semua penculikan para pemuda perjaka di desa-desa di sekitar Gunung Lawu ini, Gusti. Karena saya lihat para pria di sini hanya menjadi prajurit rendahan dan semuanya kemayu. Penduduk lainnya serta para pejabatnya semuanya wanita, Gusti, tebak Wiryo. Ya, itu mungkin saja. Tetapi kita selidiki lagi nanti. Sekarang kamu beristirahatlah, Wiryo, pungkas Suratipo. Mohon maaf, Gusti. Apa tidak sebaiknya Gusti dulu yang beristirahat, biar saya yang berjaga? Tanya Wiryo Pranoto.
Tidak apa-apa, Wiryo. Aku belum ngantuk. Kamu saja yang tidur dulu. Nanti bila aku membutuhkanmu, aku akan membangunkanmu, jawab Suratipa. Baik Gusti, terima kasih, angguk Wiryo yang kemudian merebahkan dirinya di atas tempat tidur dan kemudian langsung terlelap. Setelah Wiryo terlelap, Suratipa terus duduk berjaga sambil memasang seluruh panca inderanya baik-baik karena ia amat curiga dengan keadaan di keraton yang serba mewah tersebut. Malam semakin larut, suasana di sekitar kamar tamu sangat hening. Tidak ada suara sedikit pun dari binatang malam. Tidak ada pula suara langkah kaki prajurit yang berpatroli. Yang ada hanya suara angin malam yang dingin yang bertiup mencucuk-cucuk tulang sungsum, dan Suratipa pun kini semakin curiga dengan keadaan yang seperti itu. Malam ini terlalu tenang, dan aku tidak suka keadaan yang seperti itu. Seperti keadaan menjelang badai, pikirnya kala itu. Saat itu, sesosok bayangan biru berkelebat menghampiri kamar tamu yang ditempati oleh Suratipa dan juga dua anak buahnya. Sosok yang berkerudung biru itu kemudian mengintip dari celah jendela kamar Suratipa. Suratipa yang perasaannya amat tajam itu mengetahui bahwa sedang ada yang mengintip dirinya. Dari semilir angin yang masuk lewat jendela, ia mencium bau aroma seorang perempuan. Ia kemudian langsung menatap ke arah jendela di mana si kerudung biru itu menatapnya. Di luar, si kerudung biru yang terkejut karena tidak menyangka Suratipa telah mengetahui keberadaannya, ia pun langsung berkelebat pergi dengan terburu-buru. Namun, telinga Suratipa yang tajam dapat mendengar suara gemerincing dari gelang-gelang emas yang dipakai di tangan kanan kerudung biru itu. Ia pun langsung keluar dari kamarnya dan mengejar si kerudung biru itu yang terus lari meninggalkan keraton. Tiba di sebuah tepi hutan yang cukup jauh dari keraton Nogosari, si kerudung biru itu menghentikan larinya. Dengan terengah-engah, ia menyandarkan dirinya ke sebuah batang pohon. Tidak mungkin itu dia. Tidak mungkin dia bisa datang ke dunia ini, desisnya sambil terengah-engah.